perjalanan epik gerakan Zionisme, dari konsep hingga perwujudan negara Israel dan akibatnya terhadap nasib tragis rakyat Palestina. Apakah kamu ingin tahu bagaimana kami merangkum sejarah dan fakta-fakta menjadi penguat wawasan dan rasa kemanusiaanmu? Ikuti video ini sampai akhir untuk membantumu mengurai kontroversi dan konflik agar lebih dapat kamu pahami. Gerakan Zionisme muncul pada akhir abad ke-19 dengan mengendarai momen meningkatnya sentimen nasionalisme di Eropa dan situasi yang dihadapi komunitas Yahudi. Pada masa itu, banyak Yahudi mengalami tekanan dan persekusi di berbagai negara. Theodor Herzl, seorang wartawan dan pemikir politik Yahudi, memainkan peran kunci dalam menggalang dukungan untuk ide mendirikan sebuah negara Yahudi sebagai solusi untuk masalah-masalah mereka. Dengan latar belakang historis dan sosial tersebut, gerakan Zionisme bertujuan untuk mendapatkan tempat yang aman bagi komunitas Yahudi dan memiliki tanah air mereka sendiri, yaitu di Israel. Gerakan Zionisme, meskipun memiliki akar doktrin ideologi dan gerakan nasionalis, juga terkait erat dengan dimensi agama Yahudi. Beberapa pemikir Zionis memikir dasar legitimasi mereka dalam ajaran-ajaran agama Yahudi, terutama klaim historis terhadap tanah Israel, sebagaimana tercantum dalam kitab suci. Beberapa kelompok Zionis melihat pemulihan tanah Israel sebagai pemenuhan nubuat-nubuat kitab sucinya dan sebagai bagian dari takdir Yahudi. Di Israel saat ini, ada spektrum pandangan dari yang sangat sekuler hingga yang lebih ortodoks dalam gerakan Zionis, namun bisa dibilang bahwa komunitas Yahudi yang hidup di Israel telah dijejali dengan pemahaman yang kuat akan pendapat keberadaan negara Israel telah dijanjikan untuk masyarakat Yahudi. Dapat dicontohkan pandangan Theodor Herzl, salah satu tokoh pendiri gerakan Zionis. Herzl, dalam karyanya Der Judenstaat atau Negara Yahudi, mengungkapkan keyakinannya bahwa tanah Israel adalah solusi untuk mengakhiri permasalahan sosial dan diskriminasi yang dihadapi komunitas Yahudi. Herzl menyadari relevansi aspek historis dan simbolis tanah Israel dalam kesatuan identitas Yahudi. Dalam tulisannya, ia menggambarkan pemahaman bahwa tanah Israel tidak hanya merupakan sebuah tempat fisik, tetapi juga memiliki konotasi spiritual dan sejarah yang mendalam bagi umat Yahudi. Theodor Herzl mengumumkan bahwa Palestina akan dijadikan sebagai calon tanah air bangsa Yahudi. Palestina dipilih oleh kaum Zionis karena diyakini bahwa tanah tersebut merupakan sebuah wilayah yang dijanjikan untuk bangsa Yahudi. Pernyataan barusan diangkat dari buku Gerakan Freemasonry oleh Muhammad Safwat As-Saka Amini dan Sa'di Abu Habib, terbitan 1982. Di awal kemunculannya, kritik terhadap Zionisme seringkali mencakup dua aspek utama. Pertama, banyak pihak berpendapat bahwa implementasi ideologi ini dapat menjadi pemicu konflik di Timur Tengah dengan potensi merugikan hak-hak rakyat Palestina. Kedua, kritik juga diarahkan pada kebijakan Israel terhadap penduduk Palestina, termasuk pendudukan wilayah dan tindakan yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Pandangan ini mencerminkan ketergangguan pada isu tersebut, yang melibatkan pertentangan politik, sejarah, dan hak asasi manusia di wilayah tersebut. Proses pendirian negara Israel oleh gerakan Zionis melibatkan serangkaian langkah politik, diplomatis, dan kolonial pada awal abad ke-20. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 yang dikeluarkan oleh pemerintah Britania Raya secara resmi mendukung pembentukan Rumah Nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Setelah itu, imigrasi Yahudi ke wilayah ini meningkat. Sementara konflik antara komunitas Yahudi dan Arab tumbuh. Pada tahun 1947,
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan resolusi 181 yang merekomendasikan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Meskipun Arab menentang rencana ini, pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion, pemimpin Gerakan Kemerdekaan Israel, mengumumkan berdirinya negara Israel, menandai langkah signifikan dalam pencapaian tujuan Zionis untuk mendirikan negara Yahudi di tanah air rakyat Palestina. Perlu diingat bahwa pendirian negara Israel ini bukanlah sebuah proses kemerdekaan, karena Israel tidak dalam posisi terjajah, melainkan dalam posisi melakukan pendudukan terhadap tanah air rakyat Palestina. Presiden Harry S. Truman memberikan dukungan kuat, dan Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Israel. Dukungan ini membentuk legitimasi internasional dan dukungan politik signifikan bagi negara baru tersebut. Namun, pendirian negara Israel tidak terjadi tanpa kontroversi dan konflik. Pengumuman berdirinya Israel menyebabkan The 1948 Palestine War, atau yang disebut The War of Independence oleh pihak Israel, atau juga disebut dengan istilah Nakba the Disaster oleh bangsa Palestina dan negara-negara Arab, yang melibatkan serangkaian negara Arab melawan Israel yang baru lahir. Meskipun Israel berhasil mempertahankan pendirian negaranya yang sebelumnya tidak ada, konflik berlanjut dengan periode perang yang melibatkan wilayah seperti jalur Gaza, tepi barat, dan dataran tinggi Golan. Perjalanan Israel sebagai negara baru juga mencakup penyerapan besar-besaran imigran Yahudi dari seluruh dunia dan pembangunan infrastruktur ekonomi dan politik yang besar-besaran. Sementara Israel mendapat pengakuan internasional, konflik dengan Palestina tetap menjadi tantangan dengan berbagai upaya penyelesaian masalah dan negosiasi yang dilakukan selama banyak dekade yang terlewati. Konflik Israel-Palestina telah menyebabkan dampak kemanusiaan yang signifikan, termasuk masalah pengungsian dan juga rakyat Palestina yang menjadi berstatus stateless atau tak bernegara. Dengan kondisi ini, secara data dan secara legal dapat digarisbawahi bahwa rakyat Palestina tidak diakui keberadaannya sebagai manusia. Selain itu juga ada pelanggaran hak asasi manusia dan kondisi hidup yang sulit di beberapa wilayah. Isu rakyat Palestina yang kehilangan hak-hak kehidupannya dan terusir dari tanah airnya sendiri telah merebak, yang dimulai sejak Perang 1948. Hal ini telah menciptakan komunitas besar pengungsi di berbagai negara, menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang serius. Setelah berdirinya Israel, banyak terjadi penekanan terhadap rakyat Palestina, mulai dari pengontrolan secara penuh terhadap sandang, pangan, dan tempat tinggal rakyat Palestina oleh Israel. Contoh kecilnya dapat dilihat dari fakta bahwa tercatat dari laporan Al Jazeera dari 1967 hingga tahun 2013 saja, Israel merusak sekitar 800.000 pohon zaitun, ada yang dibakar di depan pemiliknya, ditebang, dicabut, dan sebagainya, sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami petani-petani Palestina sekitar minimal 180 miliar per tahun. Untuk diketahui, pohon zaitun bagi orang-orang Palestina tidak hanya sebuah tanaman saja dan sumber mata pencaharian, melainkan dianggap identitas dan bagian dari akar sejarah mereka dikarenakan telah berabad-abad Palestina dikenal sebagai penghasil buah zaitun berkualitas terbaik. Selain itu, dampak konflik ini tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga mencakup dampak ekonomi, sosial, dan budaya.
Misalnya, wilayah-wilayah yang terlibat dalam konflik seperti jalur Gaza dan tepi barat menghadapi tantangan besar dalam pengembangan ekonomi dan penyediaan layanan dasar bagi penduduknya. Bahkan, April 2021, Human Rights Watch melabeli Israel dengan keras dengan mengatakan kebijakan Israel yang semena-mena merupakan kejahatan apartheid dan persekusi. Bagi yang merasa awam dengan istilah itu, menurut Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang telah mendefinisikan apartheid sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdiri dari 3 unsur. Pertama, niat untuk mempertahankan dominasi yang dilakukan satu kelompok ras terhadap kelompok ras lain. Kedua, konteks penindasan sistematis oleh kelompok dominan terhadap kelompok yang terpinggirkan. Ketiga, tindakan tidak manusiawi. Peran media dan penyebaran informasi juga menjadi elemen penting dalam memahami konflik ini. Tidak lagi bisa dibilang sebagai kadang-kadang bahwa cara berita dipresentasikan dapat memengaruhi persepsi publik dan sikap terhadap konflik. Oleh karena itu, literasi media dan pemahaman yang mendalam tentang isu ini dapat memainkan peran kunci dalam membentuk opini masyarakat. Media memainkan peran sangat sentral dalam pembentukan persepsi dan pandangan masyarakat terhadap konflik Israel-Palestina. Dalam era globalisasi dan teknologi informasi ini, media massa menjadi kekuatan yang sangat berpengaruh dalam menyampaikan informasi dan merancang naratif. Pemerintahan media seringkali dan bisa dibilang sudah pasti dapat mempengaruhi persepsi publik, menciptakan sudut pandang tertentu, dan bahkan memperkuat stereotip. Terutama dalam konteks konflik ini, berbagai stasiun televisi, situs berita, dan platform media sosial memberikan ruang untuk berbagai sudut pandang. Untuk menutup segala informasi yang kami akan bagikan, pendapat Profesor Abdul Fattah El-Awaisi, pakar ilmu sosial internasional, yang menjelaskan bahwa ada satu tahapan yang sangat penting yang menjadi langkah awal dalam usaha membela hak-hak rakyat Palestina. Beliau menyatakan, liberation of mind is before liberation of land. Bermakna bahwa pembebasan pemikiran itu lebih dahulu dan utama daripada pembebasan wilayah. Dengan itu kami menyimpulkan bahwa penjajahan wilayah selalu diawali dengan penjajah pemikiran, mulai penyebaran informasi palsu, adu domba, pengerusakan keyakinan, dan penanaman perasaan tidak berdaya.